Shalom dan selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam acara GW Jawa pada malam ini. Acara GW Jawa pada malam ini merupakan kelanjutan dari satu seri bagaimana membaca dan menafsirkan Alkitab dengan sepatutnya. Pada pelajaran yang pertama, kita telah membahas mengapa penafsiran itu diperlukan. Mengapa membaca Alkitab saja dan menurutinya tidak cukup. Kita telah membahas hal tersebut panjang lebar di dalam pelajaran pertama. Di dalam pelajaran yang kedua, kita membahas apa yang saya sebut dengan interpretative journey. Yang kalau digambarkan, ya gambarannya seperti apa yang ada di hadapan saudara saat ini. Perjalanan penafsiran itu melewati 5 tahap. Tahap yang pertama adalah kita perlu melakukan observasi. Kita perlu mengenali kondisi di mana pesan tersebut pertama kali muncul. Itu berarti kita harus melakukan observasi dan melakukan pengenalan dengan baik apa yang terjadi di sana dulu. Kalau kita berbicara mengenai di sana, kita berbicara di tempat atau situasi kehidupan di mana teks tersebut mula-mula dihasilkan. Contohnya kalau kita berbicara, katakanlah mengenai surat Filipi, kita mencoba untuk memahami situasi kehidupan pada saat teks tersebut dihasilkan. Di sana dulu. Jadi kita mencoba untuk menyelami apa yang menyebabkan Rasul Paulus mengatakan kalimat ini dan kalimat itu kepada jemaat di Filipi ketika dia berada di dalam sebuah penjara di kota Roma. Itu langkah yang pertama. Dan kemudian langkah yang kedua, kita perlu untuk mengenali perbedaan di antara zaman mereka dulu dan zaman di mana kita sekarang hidup. Ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan di antara kita yang hidup di sini dan mereka yang hidup di sana. Dan kita perlu untuk mengenali perbedaan-perbedaan tersebut yang digambarkan di dalam gambar ini seperti sebuah sungai. Seperti sebuah sungai yang memisahkan dunia kita dan dunia mereka. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada di antara dunia kita dan dunia mereka adalah perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan situasi, perbedaan perjanjian bisa jadi. Katakanlah kita membaca, katakanlah kitab Nabi Yesaya. Dan di situ kita berhadapan dengan perbedaan perjanjian. Para pendengar atau para pembaca katakanlah kitab Nabi Yesaya pada zaman Nabi Yesaya hidup ya punya perjanjian yang berbeda dengan perjanjian di mana kita hidup. Mereka tidak mengenal perjanjian baru, sementara kita mengenal dan diikat oleh perjanjian baru. Mereka hanya tahu perjanjian lama dan hidupnya diikat oleh perjanjian lama. Jadi ada perbedaan perjanjian di antara kita yang hidup hari ini dan mereka yang hidup di masa yang lalu. Kemudian langkah yang ketiga, kita berjumpa dengan sebuah jembatan. Kita mencoba untuk mendapatkan prinsip-prinsip teologi yang bernilai kekal, yang maksudnya bukan saja berlaku dan mengikat mereka, namun juga berlaku dan mengikat kita yang hidup pada hari ini. Ini yang disebut dengan principalizing bridge, suatu jembatan untuk mendapatkan atau menghasilkan prinsip. Dan kemudian kalau prinsip-prinsip atau pesan utama dari teks tersebut sudah didapatkan, maka kita perlu masuk dalam langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah saat di mana kita perlu
meletakkan pesan tersebut di dalam perspektif Alkitab secara keseluruhan. Maksudnya kita mencoba untuk melakukan konsultasi. Apakah prinsip teologi yang kita temukan di sini itu tidak berkontradiksi dengan bagian-bagian lain dari Alkitab? Kalau tidak berkontradiksi, maka nanti kita bisa langsung masuk di dalam langkah yang kelima. Langkah di mana kita melakukan penerapan dari teks tersebut ke dalam kehidupan kita sekarang ini dan di sini. Itulah yang telah kita pelajari di dalam 2 pelajaran yang sudah berlalu. Jadi pelajaran minggu yang lalu kalau kita ringkaskan, maka kita akan mendapatkan 3 gambaran besar. Gambaran besar yang pertama adalah observasi. Observasi itu mencakup langkah yang pertama. Dan kemudian kita akan melakukan apa yang kita sebut dengan interpretasi. Interpretasi itu ya meliputi beberapa hal yang harus kita lakukan, yakni hal yang terkait dengan sungai, hal yang terkait dengan membangun jembatan, hal yang terkait dengan konsultasi dengan bagian-bagian lain dari Alkitab. Inilah yang termasuk di dalam domain interpretasi atau penafsiran. Dan kemudian yang terakhir, ketika kita masuk di dalam langkah yang kelima, kita masuk di dalam bagian yang disebut dengan nama aplikasi atau penerapan. Jadi, interpretatif journey atau perjalanan penafsiran itu pada dasarnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu observasi, interpretasi atau penafsiran, dan yang terakhir adalah aplikasi. Langkah pertama adalah observasi, langkah 2, 3, 4 itu adalah interpretasi, dan langkah yang kelima adalah aplikasi atau penerapan. Dan pada malam ini, kita akan melihat bagian yang pertama itu. Kita akan belajar bagaimana menjadi seorang observer, bagaimana kita bisa menjadi seorang pengamat yang baik. Dan kalau kita berbicara mengenai pengamat yang baik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjadi pengamat yang baik pada kalimat demi kalimat yang kita hadapi pada waktu kita membaca teks kitab suci. Oke, nah saudara-saudara sekalian, saudara perlu menyadari bahwa Alkitab itu adalah kitab yang sebenarnya sangat menarik. Alkitab itu bukanlah sebuah kitab yang membosankan. Masalahnya adalah kerap kali kita melakukan pembacaan yang sekilas saja. Kita melakukan pembacaan yang cepat, bukan pembacaan yang cermat. Sehingga pada akhirnya kita gagal untuk menemukan hal-hal yang berharga, hal-hal yang indah yang terdapat di dalam Alkitab tersebut. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan heran banyak orang kemudian merasa bahwa membaca Alkitab itu sesuatu yang nggak menarik, sesuatu yang mungkin hanya sekedar tindakan rutin yang kalau tidak dilakukan itu membuat mereka merasa bersalah, seperti rasa-rasanya ada utang yang tidak terbayar. Mereka melakukannya, mereka membacanya, namun mereka tidak menikmatinya. Itu yang jadi masalah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena kita sebagai pembaca kerap kali melakukan pembacaan-pembacaan yang dangkal, bukan pembacaan-pembacaan yang dalam dan cermat. Jadi di dalam sesi ketiga kali ini, saya akan mengajar Anda bagaimana kita bisa menjadi seorang pembaca yang baik, pembaca yang cermat. Nah, saudara-saudara sekalian,
Ini adalah satu keterampilan yang penting. Satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh siapa saja yang berminat untuk mendapatkan pesan-pesan yang luar biasa yang ada di dalam Alkitab kita. Jadi saudara-saudara sekalian, pembacaan yang cermat, pembacaan yang dalam adalah skill yang penting yang perlu kita miliki. Skill yang mungkin dapat katakanlah menolong kita untuk menjauhkan diri dari pendangkalan sebuah teks. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan kali ini, saya akan mengajar Anda untuk melihat 9 hal yang perlu Anda lakukan ketika Anda bermaksud membaca sebuah teks secara cermat dan mendalam. 9 hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda membaca kitab suci. Hal yang pertama adalah repetisi. Kata yang sering diulang. Kata yang sering diulang. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Anda bertemu dengan sebuah teks, katakanlah Anda bertemu dengan ayat atau paragraf, pertama-tama pastikan untuk mencatat kata-kata yang muncul lebih dari satu kali dalam kalimat yang Anda pelajari. Dan kemudian lakukan lagi survei terhadap kemunculan kalimat-kalimat tersebut di dalam bagian yang lebih luas. Misalkan saja Anda bisa melihat paragraf yang ada di atasnya atau paragraf yang ada di bawahnya. Apakah kata yang saudara catat tadi, kata yang saudara temukan berulang tadi, juga bisa ditemukan dalam bagian-bagian yang ada di atas dan bagian-bagian yang ada di bawahnya. Nah, saudara-saudara sekalian, pengulangan ini sebenarnya kerap berbicara mengenai apa yang hendak ditekankan oleh penulis. Apa yang hendak maksudnya digarisbawahi oleh penulis. Apa yang penulis harapkan sang pembacanya itu memperhatikan dengan perhatian yang lebih serius. Kita lihat contoh pembacaan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 17. Di sana dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, kita akan menemukan dua kata yang ditulis lebih dari satu kali. Kita melihat yang pertama, kata dunia. Kata dunia itu ditulis sebanyak 4 kali. Dan bukan hanya kata dunia, tetapi di sana ada kata kasih. Kata kasih muncul sebanyak 3 kali. Jadi dari pembacaan yang sederhana ini, kita bisa dalam tanda kutip mulai menangkap apa yang hendak ditekankan oleh Yohanes ketika dia menulis surat 1 Yohanes. Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa mengasihi dunia itu adalah sesuatu yang berbahaya. Mengasihi dunia itu adalah sesuatu yang harus mendapat perhatian lebih. Perhatian lebih maksudnya harus dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Dan Yohanes menghendaki agar pembacanya memahami hal ini. Itulah sebabnya dia menulis mengenai dunia sebanyak 4 kali, menulis mengenai kasih sebanyak 3 kali. Nah, itu hal yang pertama, repetisi. Tiap kali Anda bertemu dengan sebuah teks, perhatikan kata-kata yang
ditulis berulang kali. Selain repetisi, hal yang kedua yang harus Anda perhatikan ketika Anda membaca sebuah teks adalah kontras. Kalau kita berbicara mengenai kontras, kita berbicara mengenai benda, ide, individu yang dalam tanda kutip berlawanan, bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh adanya kontras di dalam sebuah kalimat, mari kita lihat Amsal 14 ayat 31. Di sana dikatakan siapa yang menindas orang miskin menghina penciptanya. Tetapi siapa yang baik hati kepada orang miskin, ia menghormati Allah. Perhatikan kalimat-kalimat yang saya tulis dengan warna yang berbeda. Menindas, menghina, warna biru. Baik hati, menghormati, warna merah. Dan perhatikan baik-baik, menindas dan baik hati itu sesuatu yang kontras. Menghina dan menghormati juga sesuatu yang kontras. Berlawanan satu sama lain. Di sini kita lihat, penulis kitab Amsal membuat kontras di antara dua tipe manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang menindas orang miskin. Dan menurut Amsal, siapa yang menindas orang miskin, ini pada saat yang sama sedang melakukan sebuah tindakan yang identik dengan penghinaan kepada penciptanya. Dan di lain sisi, penulis Amsal juga menulis orang yang baik hati. Dan ketika seseorang melakukan kebaikan hati kepada orang miskin, dikatakan bahwa dia sedang menghormati Allah. Dan di sini kita melihat kontras di antara pribadi pertama yang digambarkan di dalam kalimat yang pertama dan pribadi yang kedua yang digambarkan di dalam kalimat yang berikutnya. Nah, saudara-saudara sekalian, contoh yang lain dari kontras. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam satu kalimat ini ada dua anak kalimat. Dua anak kalimat. Anak kalimat yang pertama adalah sebab upah dosa ialah maut. Anak kalimat yang kedua, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perhatikan kata-kata yang saya tulis dengan warna yang berbeda. Dosa, maut, warna merah. Karunia Allah, hidup yang kekal, warna hijau. Warna-warna ini mempresentasikan dua hal yang kontras, dua hal yang saling bertolak belakang. Dosa dikontraskan dengan karunia Allah, maut dikontraskan dengan hidup yang kekal. Jadi melalui pengamatan-pengamatan ini kita bisa melihat, kita bisa memperhatikan adanya kontras di dalam sebuah teks yang kita baca. Selain kontras, hal lain yang perlu untuk kita lihat ketika kita membaca sebuah teks adalah apa yang saya sebut dengan nama perbandingan. Apa sih perbedaan di antara kontras dan perbandingan? Kontras itu berfokus pada perbedaan, sementara perbandingan itu berfokus pada kesamaan. Jadi kalau kita berbicara mengenai perbandingan, kita sedang mencari item, kita sedang mencari ide, kita sedang mencari individu-individu yang sedang dibandingkan satu sama lain. Dan yang menjadi fokusnya di sini bukan perbandingan yang sifatnya kontras, namun perbandingan yang sifatnya mirip atau seperti. Nah, itu. Nah, contoh yang bisa kita baca di sini adalah Yakobus pasal 3, ayat 3 sampai 6. Di sana dikatakan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya, api dapat membakar
hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Lidah merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan lidah itu sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, kalau kita membaca teks ini dan kita ingin menemukan perbandingan, maka kita harus melihat ide-ide yang dibandingkan dengan fokus pada kemiripan atau pada dalam tanda kutip kesamaannya. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa lidah itu dibandingkan oleh Yakobus dengan 3 hal. Yang pertama, lidah itu dibandingkan dengan kekang. Yang kedua, lidah itu dibandingkan dengan kemudi. Dan yang ketiga, lidah itu dibandingkan dengan api. Kekang, kecil seperti lidah. Namun kekang dapat mengendalikan kuda. Lidah kecil tetapi mengendalikan seluruh tubuh kita. Demikian kata Yakobus. Lidah mirip seperti kemudi kapal. Kemudi kapal kecil bila dibandingkan dengan ukuran kapalnya yang besar. Namun hal yang kecil tersebut dapat mengendalikan kapal yang besar itu. Lidah dibandingkan dengan api kecil. Namun api kecil itu punya efek yang luar biasa. Efek yang destruktif. Karena api yang kecil tersebut dapat membakar seluruh hutan. Jadi kita lihat di sini gambaran mengenai perbandingan. Yang keempat, hal yang perlu kita lihat ketika kita membaca sebuah teks adalah daftar. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Anda membaca sebuah teks, setiap kali Anda menemukan lebih dari 2 hal yang terinci, Anda bisa mengidentifikasinya sebagai sebuah daftar. Dan Anda perlu menuliskan daftar tersebut. Dan kemudian mencoba menelusuri maknanya. Dan kemudian Anda perlu bertanya, apakah ada urut-urutannya? Ataukah hanya sekedar ya ditaruh begitu saja tanpa adanya maksud untuk membuat urut-urutan? Atau apakah item-item yang didaftarkan tersebut dikelompokkan dengan cara tertentu, maksudnya ada kriteria tertentu sehingga item-item yang didaftarkan tersebut harus masuk di dalam satu daftar tersendiri. Itu yang harus Anda tanyakan ketika Anda membaca sebuah teks. Contoh, 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu. Jadi kalau saudara ketemu kata yaitu, nah di sini Anda mulai awas, Anda mulai waspada. Oh tampaknya di situ nanti saya akan berjumpa dengan, dalam tanda kutip, daftar. Dan apa yang bisa kita lihat di dalam Yohanes 2:16 ini? Apa yang ada di dalam dunia? Di sana didaftarkan oleh Yohanes sebagai keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, 3 hal ini dituliskan sebagai sesuatu yang ada di dalam dunia, sesuatu yang tidak berasal dari Bapa, sesuatu yang berasal dari dunia. Sedikit pengetahuan bagi Anda yang mungkin belum terlalu akrab dengan konsep-konsep di dalam Perjanjian Baru mengenai kata dunia. Kata dunia di dalam Perjanjian Baru bukan hanya berbicara mengenai dunia yang menjadi tempat tinggal kita. Dunia di dalam Perjanjian Baru juga bisa bermakna sesuatu yang bermaksud melawan Allah dan kehendaknya. Jadi jangan heran kalau kemudian Yohanes menuliskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu tidak berasal dari Allah, melainkan dunia. Dunia di sini bukan dalam pengertian tempat di mana kita hidup hari ini, melainkan sebuah sistem yang melawan Allah dan kehendaknya. Contoh yang lain lagi, Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
bagian yang sangat-sangat terkenal yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalam bagian tersebut, Rasul Paulus mendaftarkan mengenai buah roh, bukan buah-buah roh, tapi buah roh, singular, tunggal, bukan majemuk, bukan jamak. Tunggal, bukan jamak. Sorry, jadi sekali lagi, tunggal, bukan jamak. Jadi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Di sini buah roh didaftarkan oleh Rasul Paulus. Jadi seperti yang telah terlihat di atas, ada hal yang perlu kita tanyakan. Apakah item tersebut dikelompokkan dengan cara tertentu? Iya, ini yang kita lihat di sini, di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Jadi ada item-item yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama di dalam hal ini, punya karakteristik yang positif, yang menjadi perwujudan dari apa yang kita kenal dengan nama buah roh. Oke? Hal yang kelima yang perlu kita lihat pada waktu kita membaca sebuah teks adalah sebab akibat. Saudara-saudara sekalian, seringkali para penulis Alkitab menyatakan suatu sebab dan kemudian menyatakan akibat dari sebab tersebut. Kita ambil contoh Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Perhatikan, kata yang saya cetak merah itu berbicara mengenai sebab. Kata yang saya cetak warna biru berbicara mengenai akibat. Jadi kita lihat lemah lembut, jawaban yang lemah lembut itu menjadi penyebab. Penyebab dari apa? Meredanya kegeraman. Kegeraman itu reda sebagai akibat apa? Jawaban yang lemah lembut. Dan kemudian di dalam anak kalimat yang kedua, perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Perkataan yang pedas itu menjadi penyebab bangkitnya amarah. Dan bangkitnya amarah itu merupakan akibat dari perkataan yang pedas. Jadi di sini kita melihat sebab akibat. Kemudian kita melihat Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya cetak warna merah. Jadi berbicara mengenai sebab. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Membedakan kehendak Allah ini adalah akibat. Jadi kalau kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kalau kita berubah oleh pembaharuan budi, itu ada akibat yang muncul. Akibat apa yang muncul? Ya, akibat yang muncul adalah kita dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah. Jadi membedakan kehendak Allah, kesanggupan membedakan kehendak Allah, itu merupakan akibat dari tidak serupa dengan dunia dan pembaharuan budi. Jadi sekali lagi, pembaruan budi tidak serupa menjadi dunia adalah penyebab. Penyebab dari apa? Kita dapat membedakan kehendak Allah. Kita dapat membedakan kehendak Allah ini adalah akibat. Akibat dari apa? Pembaruan budi. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah yang disebut dengan sebab akibat. Hal yang keenam, yang perlu kita lihat adalah kiasan. Nah, yang disebut dengan kiasan, itu adalah gambar, dalam tanda kutip images, di mana kata-kata digunakan dalam arti yang berbeda dari arti harfiahnya. Untuk memahami definisi kiasan yang saya buat ini, kita bisa mengambil contoh Mazmur 119 ayat 105. Di sana dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi sekilas kita bisa mengerti bahwa ini adalah kiasan.
Jadi kita melihat kiasan bahwa firman Tuhan itu diibaratkan sebagai pelita. Jadi kehidupan itu diibaratkan sebagai jalan. Ya, jalan yang harus kita tempuh. Supaya di dalam kehidupan ini kita tidak salah jalan, kita tidak tersesat, kita perlu pelita. Ya, saudara-saudara sekalian, sekali lagi di sini kita berhadapan dengan kiasan. Firman Tuhan bukanlah pelita secara harfiah. Nah, firman Tuhan bukanlah pelita yang dapat kita gunakan ketika kita sedang berada, katakanlah di tengah-tengah hutan yang gelap, dan kemudian kita ambil firman Tuhan, kita ambil Alkitab dari tas kita, dan kemudian melalui Alkitab tersebut kita bisa mendapatkan penerangan. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang harus kita lalui itu kerap kali digambarkan sebagai perjalanan menembus, katakanlah, situasi yang gelap. Nah, di dalam kondisi seperti itu kita perlu pembimbing, kita perlu penerang yang dapat menolong kita untuk melewati jalan-jalan sehingga kita tidak tersesat di dalam kehidupan yang gelap gulita itu. Dan firman Tuhan ini digambarkan sebagai pelita. Dan perhatikan baik-baik, pelita atau lampu, ya itu jalan, nah itu semua adalah kiasan, bukan sesuatu yang sifatnya harfiah. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika Anda mengamati teks-teks Alkitab, cobalah selalu kenali kiasan-kiasan yang muncul. Dan cobalah untuk memvisualisasikan kiasan tersebut. Dan ketika Anda sudah bisa memvisualisasikan, tanyakan pada diri Anda sendiri, gambaran apa yang ingin disampaikan oleh penulis dengan kiasan tersebut. Ambil contoh yang lain, Mazmur 23. Di sana Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia memuaskan jiwaku. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat-ayat yang terdapat di dalam Mazmur 23 ini menggambarkan Allah sebagai gembala. Gembala adalah kiasan. Allah bukan secara harfiah menjadi seorang gembala. Dan kita bukan secara harfiah digambarkan sebagai domba-dombanya. Gembala dan domba-domba adalah kiasan. Gembala adalah kiasan untuk Allah. Domba-domba adalah kiasan untuk orang percaya. Dan gambaran yang tidak disampaikan oleh penulis dengan kiasan tersebut adalah, oh lihat, Allah itu ibarat gembala yang begitu care. Gembala yang begitu peduli. Gembala yang begitu menyayangi domba-dombanya. Sehingga domba-dombanya merasa aman, kenyang, tercukupi. Nah, itu gambaran yang muncul. Kehidupannya benar-benar hidup di dalam kelimpahan. Nah, contoh yang lain lagi. Perhatikan Yesaya 40 ayat 31. Di sana dikatakan, tapi orang-orang yang berharap pada Tuhan itu akan memperbaharui kekuatan mereka. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperbaharui kekuatan mereka. Mereka akan terbang tinggi dengan sayap seperti burung raja wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan baik-baik di sini. Di sini kita melihat bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu digambarkan seperti raja wali yang sedang terbang. Raja wali yang sedang terbang ini adalah kiasan. Kiasan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan kalau kita mencoba untuk memvisualisasikan gambar atau kiasan tersebut, kita bisa menangkap bahwa yang hendak digambarkan di sini adalah raja wali yang sedang terbang, membumbung tinggi di atas awan, meluncur di atas arus udara yang hangat,
meluncur tanpa harus mengepak-ngepakkan sayapnya. Wow, itu adalah sebuah gambaran yang luar biasa. Dan Raja Wali yang tidak menggunakan energinya yang besar untuk mengepak-ngepakkan sayapnya melawan arus. Tetapi dia hanya sekedar menggunakan kekuatan udara yang mengalir, kekuatan angin. Nah, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan digambarkan seperti itu. Digambarkan seperti Raja Wali yang tidak berlelah-lelah mengepak-ngepakkan sayapnya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan digambarkan seperti Raja Wali yang sedang tenang. Di dalam ketenangan itu, dia bergerak, dia aktif dengan memanfaatkan udara bergerak yang membawa dia terbang tinggi. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah gambaran kiasan yang sangat-sangat powerful sekali mengenai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Oke? Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan pada Anda, kiasan adalah bentuk sastra yang kuat. Karena melukiskan gambaran yang dapat kita pahami secara emosional. Saudara perhatikan, kalau kita hanya ketemu pernyataan yang mengatakan orang-orang yang menantikan Tuhan akan senantiasa kuat. Aduh, gambarannya mungkin tidak sekuat gambaran burung Raja Wali yang sedang terbang dengan kekuatan sayapnya, menggunakan kekuatan aliran udara yang membawa dia lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Dan di sini kita melihat gambaran yang punya nuansa emosi yang jauh lebih kuat. Nah, saudara-saudara sekalian, gambaran-gambaran di dalam Alkitab bukan hanya gambaran-gambaran tentang berkat, seperti yang kita lihat di dalam burung Raja Wali di dalam Yesaya 40. Tetapi gambaran-gambaran di dalam Alkitab bisa jadi gambaran-gambaran yang juga negatif. Gambaran-gambaran yang mungkin akan membuat kita tersentak pada waktu kita membacanya. Coba bayangkan gambaran yang terdapat di dalam Matius 23 ayat 27. Di sana dikatakan, "Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kamu seperti kuburan yang dilapur putih, yang tampak indah di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang orang mati dan segala sesuatu yang najis." Loh, di sini kita melihat gambaran yang tajam secara emosional. Jadi orang-orang Farisi digambarkan seperti batu nisan yang ada di dalam kuburan. Batu nisan yang cantik, batu nisan yang bersih, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan sesuatu yang najis. Mayat manusia di dalam pemahaman orang-orang Yahudi itu adalah sesuatu yang punya potensi mendatangkan kenajisan. Jadi kalau Anda hidup di dalam perjanjian lama, Anda menyentuh mayat sengaja atau tidak sengaja, Anda dinyatakan sebagai seorang yang najis. Dan perlu ada ritual pembersihan, perlu ada ritual penyucian untuk membuat Anda sebagai orang yang tidak najis lagi. Di sini kita melihat gambaran, orang-orang Farisi itu dari luar kelihatannya cantik. Orang-orang Farisi itu dari luar kelihatannya bersih. Namun sebenarnya kalau kita telisik dengan lebih dalam, di dalam kehidupan batinnya yang tidak terlihat, yang kita lihat di sana adalah kebusukan, yang kita lihat di sana adalah kenajisan. Kalimat-kalimat yang begitu menohok sekali, saudara-saudara sekalian. Kiasan yang punya warna yang powerful, kiasan yang bukan saja menyentuh pikiran kita, namun juga menyentuh emosi kita. Nah, selain kiasan, hal yang ketujuh yang harus kita lihat ketika kita membaca sebuah teks adalah kata penghubung. Saudara-saudara sekalian, jika kita membayangkan teks Alkitab itu seperti rumah yang terbentuk dari batu bata, maka yang namanya kata penghubung atau conjunction di dalam bahasa Inggris itu adalah adukan semen yang menyatukan batu bata tersebut. Batu bata ini apa sih? Di dalam teks, batu bata dalam teks adalah anak kalimat atau frase, bisa jadi kalimat, bisa jadi kata,
Nah, saudara-saudara sekalian. Jadi, salah satu aspek penting di dalam membaca dengan cermat adalah mencatat semua kata penghubung. Kata penghubung itu apa sih? Di dalam pembacaan kita, ya bisa saja kata-kata seperti dan, untuk, tetapi, oleh karena itu, jadi, lalu, melainkan, dan banyak lagi yang lain. Nah, kecenderungan kita sebagai pembaca adalah yang kita lewatkan kata-kata yang kelihatannya kecil tersebut. Pesan saya, jangan lakukan itu. Anda perlu memperhatikan, mencermati dengan baik kata-kata penghubung tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti halnya kita membangun rumah dan bahan dasarnya adalah batu bata. Batu bata itu perlu semen untuk merekatkan di antara batu bata yang satu dengan batu bata yang lain. Tanpa adanya semen atau adukan semen, maka batu-batu bata tersebut akan jadi berantakan. Jadi, di dalam pembacaan kita, kita perlu memperhatikan dengan baik kata-kata penghubung. Dan sekaligus kita harus mengenali tujuan kata penghubung itu ditaruh di sana itu apa, fungsinya apa. Nah, ini sesuatu yang penting. Contoh, jika Anda menemukan kata penghubung tapi, maka di dalam benak Anda harus ada seperti semacam pemahaman. Oh, kalau saya ketemu kata tapi, sepertinya saya akan bertemu dengan kontras di sini. Ya, karena kita bertemu dengan kontras di sini, maka kita perlu untuk melihat di dalam teks hal-hal apa yang sedang dikontraskan oleh kata penghubung ini. Coba kita ingat kembali Roma 6 ayat 23 yang tadi kita baca. Di sana dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kata penghubung yang dipakai di sini adalah tetapi. Jadi tetapi di sini berbicara mengenai dua hal yang sepertinya sedang dikontraskan satu sama lain. Apa yang sedang dikontraskan di sini? Upah dosa, maut. Dikontraskan dengan apa? Dikontraskan dengan karunia Allah yang mendatangkan hidup yang kekal. Nah, sementara itu, oleh karena itu, atau jadi, biasanya menyajikan beberapa jenis kesimpulan berdasarkan argumen atau alasan sebelumnya. Jadi ketika Anda menemukan kata oleh karena itu, atau Anda menemukan dalam tanda kutip kata jadi, lihatlah kembali ke dalam teks. Dan tentukan apa alasan sebelumnya. Jadi kadang-kadang alasannya dapat dengan mudah kita temukan. Karena alasan tersebut terletak persis sebelum kata penghubung. Namun di lain waktu, alasan tersebut kadang lebih sulit untuk ditemukan. Roma 12 ayat 1 adalah ilustrasi yang baik untuk tipe yang sulit ditemukan. Kalau kita membaca di bagian akhir Roma pasal 11, kita sepertinya nggak melihat adanya alasan secara langsung. Ya. Jadi Roma 12 ayat 1 itu mengilustrasikan tipe yang sulit untuk ditemukan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita bertemu kata penghubung karena itu. Lihat teks yang dicetak dengan warna merah. Kata karena itu yang membuka Roma pasal 12 ini sebenarnya menghubungkan
bagian-bagian yang sesudahnya dan bagian-bagian yang sebelumnya. Bagian-bagian yang sebelumnya berbicara mengenai apa? Di dalam Roma pasal 1 sampai Roma pasal 11, Rasul Paulus itu berbicara mengenai kasih karunia Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Nah, kasih karunia yang luar biasa itu tentunya perlu diresponi, perlu ditanggapi. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis kata karena itu. Jadi karena itu berfungsi sebagai penghubung di antara apa yang harus dilakukan oleh orang percaya sebagai respon terhadap apa yang Allah sudah lakukan di dalam kehidupan orang percaya. Roma 1 ayat 11 adalah alasan dari apa yang nanti akan dibahas di dalam Roma 12 ayat 1 dan seterusnya. Roma 12 ayat 1 dan seterusnya itu berbicara mengenai tindakan-tindakan etis. Hal-hal etis yang harus dilakukan oleh orang percaya sebagai respon terhadap kasih karunia Allah. Jadi kata penghubungnya adalah karena itu. Nah, mungkin yang berikutnya adalah hal yang ke-8 adalah kata kerja. Nah, saudara-saudara sekalian, kata kerja ini sangat penting. Karena kata kerja mengkomunikasikan tindakan dari sebuah kalimat. Saat Anda mengamati teks, pastikan untuk mencatat tindakan verbalnya. Dan cobalah untuk mengidentifikasi jenis kata kerja yang digunakan. Apakah kata kerja yang digunakan itu aktif atau pasif? Berupa perintah atau dengan kata yang lebih spesifik lagi, apakah berupa imperatif, berupa perintah atau bukan? Dan kalau Anda mengerti bahasa Inggris, coba buka Alkitab bahasa Inggris dan temukan bagaimana dengan bentuk waktunya. Apakah bentuk waktunya pas, bernuansa masa lampau, atau bernuansa masa kini, present, atau bernuansa masa depan, future, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, pastikan ketika Anda membaca sebuah teks untuk mencatat semua kata kerja, pertama-tama yang imperatif, yang punya nuansa perintah. Nah, karena kata-kata ini seringkali merupakan perintah Allah secara langsung kepada kita. Perhatikan contohnya di dalam Efesus 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu rendah hati dan lemah lembut, sabar, saling menanggung dalam kasih. Berusahalah semua tenaga untuk menjaga kesatuan roh melalui ikatan damai sejahtera. Di dalam 2 ayat ini kita melihat adanya 2 kata kerja yang bernuansa imperatif atau perintah. Yang pertama, hendaklah kamu semua rendah hati, lemah lembut, sabar. Nah, yang kedua, berusaha semua tenaga untuk menjaga kesatuan roh. Jadi kita ketemu 2 kata kerja imperatif di sini. Perbedaan penting lainnya yang perlu kita perhatikan di dalam pengamatan kata kerja adalah apakah kata kerja itu aktif atau pasif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang subjeknya melakukan tindakan. Contohnya, Adi memukul penjahat. Sementara kata kerja pasif adalah kata kerja yang subjeknya itu terkena tindakan atau mengalami tindakan. Kalau di dalam kata kerja aktif, subjek melakukan tindakan. Di dalam kata kerja pasif, subjek mengalami atau terkena tindakan. Contohnya, Adi dipukul penjahat. Perbedaan ini sangat penting dalam surat-surat Paulus. Karena seringkali perbedaan pasif-aktif itu menggambarkan perbedaan di antara apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan atau Allah lakukan bagi kita. Kata kerja pasif itu seringkali menggarisbawahi hal-hal yang telah Allah lakukan bagi kita. Mari kita ambil contoh Kolose 3 ayat 1.
Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan, di dalam kalimat yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 1 ini, ada kata kerja pasif yang saya cetak warna merah, dibangkitkan. Dibangkitkan itu bukan kita yang melakukan, tetapi Allah yang melakukan. Bukan kita yang membangkitkan diri kita sendiri, tapi Allah yang melakukan. Kita yang terkena tindakan Allah itu. Kita yang dibangkitkan oleh Allah itu. Nah, sementara kata carilah itu adalah perintah. Perintah yang Allah ingin agar kita melakukan. Apa itu? Cari perkara di atas. Nah, saudara-saudara sekalian, ini contoh dari kata-kata kerja yang harus kita amati di dalam sebuah kalimat. Hal yang terakhir yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca sebuah teks adalah kata ganti. Nah, perhatikan baik-baik semua kata ganti yang Anda temukan ketika Anda membaca sebuah teks, dan pastikan untuk mengidentifikasi antecedent-nya. Apa sih antecedents itu? Antecedents itu maksudnya adalah kepada siapa atau apa yang dirujuk oleh kata ganti tersebut. Nah, untuk memahami hal ini dengan lebih baik, saya beri 2 contoh berikut ini. Yang pertama, kita lihat di dalam Mazmur 88 ayat 14. Di sana dikatakan, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Perhatikan kata-kata ganti, mu di sini. Mu kepadamu di sini merupakan kata ganti dari Tuhan. Mu yang di sini ke hadapanmu juga kata ganti dari Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi kepadamu, mu siapa ini? Bukan mu orang lain, tapi mu di sini adalah Tuhan itu sendiri. Datang ke hadapanmu, bukan di hadapan katakanlah ahli Taurat, bukan di hadapan imam besar, tapi di sini adalah ada ke hadapan Tuhan. Jadi mu di sini merujuk pada Tuhan. Contoh yang lain lagi. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu? Perhatikan baik-baik. Itu saya cetak dengan warna merah. Bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, itu menunjuk apa? Lah banyak orang membaca Matius 24 dengan pemahaman yang keliru. Itu menunjuk kepada kedatangan Kristus kali yang kedua. Padahal enggak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Apa yang Anda baca di sini, itu berbicara mengenai 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi ini yang kerap kali tidak dipahami dengan baik oleh pembaca, karena mereka tidak melakukan pembacaan cermat. Di sini ada kata penghubung dan. Berarti ada 2 hal yang sedang mereka tanyakan. Bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? 2 hal yang berbeda yang sedang ditanyakan, namun kerap kali ini dibaca sebagai satu kesatuan, sehingga mereka pada waktu membaca Matius 24, mereka berpikir seluruh bagian Matius 24 itu berbicara mengenai kedatangan Tuhan, padahal nggak seperti itu, karena ini 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu berbicara mengenai itu. Lah, itu menunjuk kepada siapa? Kalau kita teliti, di atasnya sudah ada. Di atasnya, di ayat yang persis di atas ayat 3, ayat 2 berarti, di situ dikatakan, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain.
semuanya akan diruntuhkan. Jadi itu tersebut berbicara mengenai keruntuhan bait Allah. Yang nantinya kalau kita sudah belajar sejarah, kita tahu persis itu terjadi pada tahun 70. Kurang lebih, katakanlah, 40 tahun sesudah Yesus disalibkan, bangkit, dan naik ke surga. Tadi Matius 24 itu berbicara mengenai dua bagian nantinya kalau kita baca dengan teliti. Bagian pertama, jawaban terhadap pertanyaan itu apa? Ya, hancurnya bait Allah. Baru kemudian bagian yang kedua berbicara mengenai kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi kita melihat di sini pentingnya memahami apa yang saya sebut dengan kata ganti. Lah, dengan demikian saya akhiri GW Jawab pada malam ini.